Sekarang hari Selasa pagi, jam 7.45. Alarm lo gak bunyi, atau mungkin lo mencet snooze 3 kali. Lo buru-buru keluar, gak sempat sarapan karena kulkas kosong melompong. Sampai di kantor, lo kelaparan parah. Akhirnya, lo mampir beli kopi kekinian sama roti. 55.000 melayang. Jam 1 siang, adrenalin pagi udah habis dan lapar balik lagi. Lo nggak bawa bekal karena ya itu tadi, kulkas kosong. Jadi lo ikut temen kantor makan siang cantik. Sushi atau rice bowl. Itu nambah lagi 120.000. Jam 6 sore, lo udah capek banget. Otak rasanya mau meledak. Bebayangin harus masak pas nyampe rumah, rasanya kayak disuruh naik Gunung Semeru. Jadi, lo buka aplikasi ojol. Lo tahulah aplikasi yang mana. Lo pesen burger atau martabak. Tapi pakai ongkir, biaya layanan, biaya bungkus, totalnya jadi 85.000. Lo akhirnya mau tidur. Lo cek saldo rekening. Hari ini doang, lo udah ngabisin 260.000. Buat apa? Nggak ada bentuknya. Cuma buat, ya bertahan hidup hari ini. Dan bagian terburuknya, lo harus ngelakuin hal yang sama besok. Itu gue banget. Atau setidaknya, itu gue yang dulu. Ini namanya siklus reaktif. Ini penghancur kekayaan nomor 1 yang sering gue lihat. Dan ini gak ada hubungannya sama seberapa gede gaji lo. Ini semua tentang gimana lo manfaatin 20 menit di minggu malam. Nama gue Zack. Di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya nambal kebocoran halus di rekening lo. Kalau lo adalah orang yang ngerasa duit gajian nguap gitu aja sebelum hari Rabu, pastiin lo klik tombol subscribe dan kasih jempol buat video ini kalau ngerasa terbantu. Karena hari ini, kita gak bakal ngomongin budgeting. Gue benci kata itu. Kita bakal ngomongin strategi posisi. Kita bakal benerin 1 minggu penuh hidup lo cuma dalam 20 menit. Gini ya, kebanyakan orang mikir mereka bokeh karena gajinya kurang gede. Dan look, pemasukan itu penting. Gue gak nyangkal itu. Tapi, buat 90% orang yang nonton video ini, lo bokeh bukan karena gaji lo kecil. Lo bokeh karena pajak kenyamanan. Alias convenience tax. Ayo kita hitung-hitungan. Gue suka matematika karena angka nggak punya perasaan. Angka cuma ngasih tahu fakta. Anggap aja ada cowok rata-rata. Kita panggil dia Budi. Budi memutuskan buat jalanin aja minggu ini. Dia mikir, lihat ntar aja lah. Senin telat bangun, beli kopi, makan siang di kantin mahal, capek pesan makan malam via ojol, total 160.000. Selasa sama aja. Mungkin dia sempat bikin roti tapi sorenya jajan boba sama gorengan. Terus malamnya diajak nongkrong karena gak enak nolak. Total 200.000. Rabu dia sadar boros banget. Dia coba irit. Siang puasa tapi malamnya balas dendam beli martabak manis spesial. Total 80.000. Pas hari Jumat, Budi udah ngabisin kira-kira 800.000. Cuma buat makan dan bertahan hidup di hari kerja. Sekarang kita lihat skenario B. Kita panggil dia Siti. Siti ngeluangin waktu 20 menit di minggu malam buat jalanin protokol yang bakal kita bahas. Dia belanja bahan makanan, 250.000 buat seminggu. Dia siapin kopi atau teh di tumbler dari rumah, 2.000 per gelas. Dia tahu persil Selasa malam mau makan apa, jadi dia nggak pesan ojol. Biaya operasional Siti seminggu cuma sekitar 300.000. Bedanya 500.000 seminggu. Oke Zek, gue peceng doang, ya elah. Eits, enggak, bukan ya elah. 500.000 seminggu itu 2 juta sebulan. 2 juta sebulan diinvestasiin dengan return standar 7% selama 30 tahun, itu 2,4 miliar rupiah. Lihat gue, ketidakmampuan lo ngeluangin 20 menit di minggu malam, bikin lo kehilangan potensi 2,5 miliar rupiah. Itu harga dari ketidakteraturan. Itu harga yang harus lo bayar karena malas mikir. Sekarang mungkin lo mikir, Zack, gue tahu keles. Gue tahu masak sendiri lebih murah daripada GrabFood. Gue nggak bego. Gue cuma capek. Gue ngerti, serius. Ada konsep psikologi yang namanya ego depletion, kelelahan mental. Bayangin tekad atau willpower lo itu kayak baterai HP. Tiap kali lo bikin keputusan, baterainya berkurang. Pakai baju apa ya hari ini? Minus 2%. Balas email bos sekarang apa nanti? Minus 5%. Lewat jalan tikus atau jalan tol? Minus 1%. Jam 6 sore di hari Selasa, baterai lo tinggal 4%. Lo lagi di low power mode. Pas lo lagi di low power mode, otak lo secara fisik gak mampu bikin keputusan jangka panjang. Otak lo bakal nyari jalan yang paling gampang.
Dan jalan paling gampang itu biasanya jalan yang paling mahal. Ini alasan kenapa lo pesan pizza padahal ada ayam ungkep di kulkas. Ayam butuh keputusan, gorengnya gimana, pakai sambal apa. Pizza cuma butuh satu kali klik. Ini yang kebanyakan orang nggak sadar. Lo nggak bisa ngandelin tekad doang. Lo nggak bisa cuma berusaha lebih keras buat irit di Rabu sore pas lagi stres. Lo bakal gagal. Satu-satunya cara buat menang adalah bikin keputusannya pas baterai lo masih penuh. Dan itu adalah Minggu malam. Kita bakal pakai Minggu malam buat preloading semua keputusan seminggu ke depan. Jadi versi lo yang lagi low power mode nggak punya kesempatan buat ngehancurin dompet lo. Rutinitas ini cuma butuh waktu 20 menit, bukan 1 jam, bukan setengah hari. Kalau lo bilang lo gak punya 20 menit, coba buka setting HP lo, cek screen time, dan lihat berapa lama lo scroll TikTok atau Instagram kemarin. Ya, kita punya waktunya kok. Ambil catatan atau buka Excel lo. Gas! 5 menit pertama, kita lihat ke belakang. Kebanyakan orang punya penyakit mental burung unta. Lo tahu lo boros banget weekend kemarin, jadi lo sengaja nggak mau ngecek saldo rekening karena takut ngerasa bersalah. Stop kayak gitu. Rasa bersalah itu emosi yang nggak guna di dunia finansial. Kita butuh data. Buka M-Banking lo, lihat 7 hari terakhir. Kategoriin semuanya jadi 2 keranjang. Wajib, kosan, listrik, bensin atau transport kerja. Opsional, kopi, nongkrong, langganan streaming, belanja Shopee impulsif. Jumlahin keranjang opsional. Lo habis 500.000 buat ngopi-ngopi cantik. Oke, jangan hukum diri lo sendiri. Lihat aja angkanya. Akui. Ini pertanyaan ajaib yang harus lo tanya ke diri lo sendiri. Apakah kepuasan yang gue dapet dari jajanan ini setara sama jam kerja yang gue habisin buat bayarnya? Kalau gaji lo setara 50.000 per jam dan makan malam itu harganya 250.000, berarti lo nuker 5 jam hidup lo buat makanan itu. Apakah pasta itu worth it sama 5 jam lo duduk dengerin omelan bos di kantor? Kalau iya, mantap, lanjutin. Kalau enggak, itu data buat minggu depan. 5 menit kedua, kita lihat ke depan. Kita bakal nyari ranjau darat. Ada teman deket yang ulang tahun hari Kamis, ranjau, kado, dan patungan makan mahal. Motor lo waktunya ganti oli, ranjau 100.000. Lo harus lembur hari Rabu, ranjau, resiko tinggi, pesen GoFood. Kebanyakan orang ngadepin ini dengan kaget. Waduh, si A ulang tahun, belum beli kado. Itu bukan kejutan bro, itu ada di kalender. Di sini bagian menariknya, lo harus putuskan duluan. Kalau lo tahu ada ultah hari Kamis, putuskan sekarang di Minggu malam berapa limit lo. Gue bakal patungan makan 100.000 dan kado 50.000. Ambil cashnya kalau perlu, pisahin. Kalau lo tahu bakal lembur Rabu, beli frozen food atau mie instan mewah di supermarket hari ini, jadi lo nggak habis 60.000 buat pesen makan pas lembur. Lo ngejinakin ranjaunya sebelum lo nginjek itu. Oke, kita bakal pakai peta makan anti ribet. Tujuannya bukan jadi Chef Juna, tujuannya ngilangin hambatan. Tulis apa yang bakal lo makan buat 5 sarapan, 5 makan siang, 5 makan malam. Bikin sesimpel mungkin, sebego mungkin. Sarapan, roti gandum tiap hari, keputusan selesai. Makan siang, catering kantor atau bekal sisa malam. Makan malam, Senin itu nasi goreng, Selasa itu soto, Rabu itu pecel lele. Sekarang ini kuncinya, cek inventaris lo. Lo punya nggak kecapnya? Lo punya nggak berasnya? Kalau nggak, bikin daftar belanjaan sekarang. Kalau lo nggak punya rencana buat makan malam Selasa pas Minggu malam, gue jamin lo pasti bakal buka aplikasi ojol pas Selasa malam. Lo nggak cuma ngerencanain makan, lo lagi ngelindungin diri lo di masa depan dari kelelahan mikir. 5 menit terakhir, ini langkah yang bikin lo kaya. Kebanyakan orang pakai rumus ini. Pemasukan dikurangi pengeluaran sama dengan tabungan. Apa yang sisa, itu yang ditabung. Tebak apa? Gak pernah ada sisanya. Kita bakal balik rumusnya. Pemasukan dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Berdasarkan audit, langkah 1 dan radar, langkah 2, lo tahu kira-kira lo butuh berapa buat seminggu ini. Katakanlah lo butuh 1 juta buat hidup seminggu ini. Di rekening lo ada 1,5 juta. Sekarang juga, minggu malam, pindahin kelebihan 500.000 itu keluar dari rekening utama lo. Pindahin ke reksadana pasar uang, masukin ke kantong atau poket bank digital yang dikunci, bayarin utang kartu kredit lo. Bikin duitnya gak kelihatan. Kalau duitnya nongkrong di rekening utama, lo bakal nemu cara buat ngabisinnya. Dengan bikin saldo rekening lo sekarat secara sengaja di hari Minggu, lo maksa diri lo buat kreatif dan disiplin selama seminggu. Lo menciptakan kelangkaan buatan. Dan kelangkaan buatan adalah ibunya inovasi finansial. Jadi, itu dia. Audit, lihat spion. Radar, cari ranjau. Peta makan, hapus friksi makanan. Langkah sultan, amankan duit duluan. Sekarang gue udah bisa dengar suara netizen di kolom komentar. Tapi Zack, ini kaku banget. Gue mau nikmatin hidup. Gue mau spontan. Dengar, gue suka spontanitas. Tapi lo tahu apa yang gak asik? Spontan bokek. Spontan stres mikirin bayar kosan. Spontan sadar lo gak mampu ikut liburan bareng teman-teman lo. Disiplin itu kebebasan. Dengan membatasi pengeluaran bego di hari Minggu, lo nyiptain kebebasan buat belanja hal yang benar-benar penting.
Kalau lo jalanin rutinitas ini, lo nggak cuma nyimpen Rp500.000 seminggu. Lo ngambil balik bandwidth mental lo. Lo masuk hari Senin dengan perasaan kayak jenderal yang lihat peta perang, bukan kayak prajurit yang lari ke medan perang gak pakai helm. Ini tantangan buat lo. Coba ini selama 1 bulan. Cuma 4 hari minggu. Itu total cuma 80 menit kerja. Kalau lo lakuin ini, gue jamin lo bakal nemu setidaknya ekstra Rp1,5 juta sampai Rp2 juta di budget lo yang lo nggak tahu lo punya. Jangan biarkan minggu ini lewat gitu aja. Gua tunggu lo di sana.